Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hafsa Atorik dengan NIM 190304073. Sebelumnya saya mohon maaf karena saya baru upload tugas untuk mengganti UAS ya, yang seharusnya dikumpulkan pada 25 Desember 2022, dan saya mengiranya itu dikumpulkan pas UAS karena saya nggak teliti untuk membacanya. Dan saya mengira tanggal 6 Januari 2023 itu batas pengumpulannya. Jadi mohon maaf untuk itu. Dan kali ini saya akan melakukan presentasi review artikel tugas pengganti UAS untuk mata kuliah pengolahan citra digital kelas B1. Jurnal artikel yang akan saya bahas yaitu Low Light Image Enhancement for Dark Image. Apa yang melatar belakangi munculnya paper tersebut? Ini soal yang pertama ya. Dan suruh dijelaskan secara detail dan buktikan dengan memberikan highlight. Oke, saya berikan highlight ya. Ini udah saya berikan highlight. Oke, langsung ke latar belakangnya. Menurut saya, yang melatar belakangi munculnya artikel Low Light Image Enhancement for Dark Image itu adanya kebutuhan untuk meningkatkan kualitas gambar yang diambil di kondisi cahaya rendah. Gambar yang diambil di kondisi cahaya rendah seringkali terlihat buram dan kurang jelas, sehingga mengurangi nilai estetika gambar tersebut dan menyulitkan proses pengenalan objek yang terdapat pada gambar tersebut. Oleh karena itu, dibutuhkan teknik peningkatan citra yang dapat meningkatkan kualitas gambar tersebut. Selain itu, teknik peningkatan citra gambar dengan cahaya rendah ya juga dapat bermanfaat dalam berbagai aplikasi praktis, seperti pengenalan objek pada gambar yang diambil dengan kamera pengintai di kondisi cahaya rendah, pemrosesan gambar di industri fotografi, atau pemrosesan gambar di bidang militer. Jurnal artikel tersebut mungkin juga muncul karena adanya perkembangan teknologi yang memungkinkan pemrosesan gambar dengan kualitas yang lebih baik, sehingga membuka peluang untuk mengembangkan teknik peningkatan citra gambar dengan cahaya rendah. Lalu ada soal kedua, yaitu poin apa yang ditekankan pada paper tersebut. Tujuan paper tersebut untuk apa? Oke, poin-poinnya akan saya cantumkan di highlight, dan tujuannya juga akan saya cantumkan di highlight. Sudah ada ya, sudah saya cantumkan di highlight. Menurut saya nih, poin-poin penting pada artikel ini yaitu yang pertama terkait ini, bagaimana masyarakat memandang citra digital, yaitu untuk memotivasi orang-orang ya. Lalu untuk tujuan pekerjaan, poinnya itu di situ, untuk menyempurnakan gambar yang diambil dalam kondisi cahaya redup. Lalu yang ketiga ada untuk meningkatkan literatur ya. Di sini disurvei dulu, pensurveian. Lalu ada arsitektur sistem yang diusulkan. Itu lebih ditekankannya, lebih dicondongkannya ke situ. Bagaimana arsitektur sistem, arsitekturnya. Lalu aspirasi untuk data citra
cahaya redup gitu ya. Lalu pengumpulan datanya bagaimana, dan jenis cahaya rendah satu atau bagaimana, seperti itu ya. Itu yang poin-poinnya. Lalu ada tekniknya. Teknik juga ditekankan di sini. Jadi ada 5 poin yang ditekankan pada artikel tersebut. Tujuan paper tersebut menurut saya pribadi, dan sudah ada cantumannya di highlight ya tadi ya, itu yang udah saya highlight. Menurut saya nih, saya simpulkan sendiri maksudnya, itu untuk menjelaskan teknik peningkatan citra gambar dengan cahaya rendah pada jurnal tersebut. Diharapkan ditekankan pada metode-metode yang dapat digunakan untuk meningkatkan kualitas gambar yang diambil di kondisi cahaya rendah, serta keuntungan dan kekurangan masing-masing metode tersebut. Selain itu mungkin juga ditekankan pada aplikasi praktis dari teknik peningkatan citra gambar dengan cahaya rendah serta hasil yang diperoleh setelah menggunakan teknik tersebut pada gambar yang diambil di kondisi cahaya rendah. Seperti itu. Lalu ke soal ketiga, yaitu metode apa yang digunakan pada paper tersebut. Jelaskan secara rinci, terangkan flowchart atau alur penelitian pada paper tersebut. Oke, di sini saya akan menjelaskan metode apa saja yang digunakan. Lalu suruh terangkan flowchart alur penelitiannya. Di sini metode-metode yang digunakan antara lain ada 3 ya. Yang pertama ada yang namanya teknik dehazing. Teknik dehazing itu merupakan teknik yang mengacu pada prosedur yang berupaya untuk menghilangkan jumlah kabut dalam gambar yang kabur ya, dan memberikan tampilan yang dipertajam secara keseluruhan pada gambar yang terdegradasi untuk memperoleh visibilitas yang lebih jelas pada gambar halus. Lalu yang kedua ada yang namanya histogram equalization ya, yang dimana di sini yaitu salah satu alat fundamental dalam pemrosesan citra. Ini adalah teknik untuk menyesuaikan nilai piksel pada gambar untuk meningkatkan kontras dengan membuat intensitas tersebut lebih merata di seluruh papan. Seperti itu. Lalu yang ketiga yaitu ada denoising. Denoising di sini merupakan metode yang bertujuan untuk menghilangkan noise atau gangguan pada gambar yang dapat menyebabkan gambar terlihat buram. Noise dapat muncul akibat banyaknya elektron yang terperangkap di dalam sensor kamera saat gambar diambil di kondisi cahaya rendah. Denoising dapat dilakukan dengan menggunakan algoritma filtering seperti median filter atau algoritma pemrosesan sinyal lainnya, seperti itu. Itu ada algoritmanya. Ya, lalu langsung saja ke alur penelitian pada paper tersebut. Di sini udah tidak suruh meng-highlight ya, tapi saya akan coba sedikit memberikan pandangan saya bagian mana yang menurut saya itu adalah alurnya. Yang pertama ada pendefinisian masalah. Tahap ini merupakan tahap awal penelitian yang bertujuan untuk mengidentifikasi masalah yang akan diselesaikan oleh penelitian tersebut. Lalu yang kedua ada
tinjauan pustaka. Tahap ini merupakan tahap selanjutnya yang bertujuan untuk mengumpulkan informasi tentang teknik peningkatan citra gambar dengan cahaya rendah yang telah ada. Lalu yang ketiga ada desain penelitian. Tahap ini merupakan tahap selanjutnya yang bertujuan untuk menentukan cara penelitian yang akan dilakukan serta menentukan variabel yang akan diteliti dan cara pengukurannya. Lalu yang keempat ada implementasi dan pengujian. Tahap ini merupakan tahap yang bertujuan untuk menerapkan metode yang telah ditentukan pada tahap sebelumnya pada gambar yang diambil di kondisi cahaya rendah, serta melakukan pengujian terhadap hasil yang diperoleh. Lalu yang kelima, analisis dan interpretasi hasil. Tahap ini merupakan tahap terakhir yang bertujuan untuk menganalisis hasil yang diperoleh dari tahap sebelumnya, serta menarik kesimpulan tentang keefektifan teknik peningkatan citra gambar dengan cahaya rendah yang digunakan. Oke, jadi itu yang saya simpulkan dari tahapan atau alur flowchartnya. Jadi mohon maaf sebelumnya untuk pengumpulan tugasnya sedikit terlambat. Mohon maaf Pak Elin. Jadi ya sekian video presentasi review artikel tugas pengganti UAS pengolahan cita digital kelas B1. Saya Hafsah Atorik dengan NIM 190304473. Sekian presentasinya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.